Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah semester pendek MSDM ini adalah yang terakhir ya, pertemuan ketiga, yaitu dengan judul Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi SDM. Nanti ini juga menjadi bahan ujian ya semester pendek untuk mata kuliah MSDM ya. Ya. Oke. Di sini sebelum diadakan seleksi, ya perusahaan itu biasanya mengadakan rekrutmen. Jadi intinya rekrutmen, seleksi, dan orientasi SDM, terutama rekrutmen dan seleksi, pada dasarnya adalah tujuannya adalah untuk mencari orang yang tepat atau right man pada posisi atau tempat yang tepat. Jadi saya ulangi lagi, tujuan rekrutmen dan seleksi pada dasarnya adalah untuk menemukan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan tempat kerjanya. Maka diadakan rekrutmen. Jadi sebelum seleksi itu rekrutmen dulu ya. Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah calon ya, tenaga kerja yang sesuai perencanaan sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Jadi sebelum seleksi itu ada rekrutmen dulu ya. Karena tujuannya adalah mendapatkan calon, bukan karyawan, calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih. Nah, di sini ada kata penekanannya. Jadi rekrutmen ini untuk mendapatkan calon. Nanti para calon itu akan diseleksi. Berarti rekrutmen dulu, kemudian seleksi. Untuk apa? Untuk mengetahui kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Jadi intinya rekrutmen, setelah rekrutmen seleksi, setelah seleksi baru tujuannya adalah untuk mengetahui kualifikasi. Nah, di sini harus dilakukan langkah-langkah. Salah satunya adalah dari mana sih sumber tenaga kerja tersebut ya, dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, berapa kuantitasnya atau berapa jumlah tenaga kerjanya. Jadi bagaimana sumbernya, dari mana. Yang kedua adalah berapa sih jumlah yang diperlukan. Mungkin dalam perusahaan setiap bagian itu punya kebutuhan masing-masing ya. Bagian marketing kebutuhannya berapa, bagian keuangan kebutuhannya berapa, bagian IT kebutuhannya berapa, pabrik kebutuhannya berapa. Nanti jadi kebutuhannya dulu, baru kita dari mana sumbernya ya. Nah, kita akan bahas yang ini, yaitu sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja intinya adalah ada sumber internal. Ini ada sumber internal, ada sumber eksternal ini ya. Sumber eksternal. Ya. Jadi ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sumber internal ini yaitu mencari calon tenaga kerja dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi misalkan begini, sebuah perusahaan itu pasti mengalami kekosongan. Misal seorang manajer pemasaran kosong karena perusahaan itu ada masa pensiun ya. Kemudian bagian pejabat ini kosong. Nah, untuk mengisi kekosongan tadi, dia mengambil dari kader-kader organisasi sendiri. Berarti orang yang di bawahnya itu naik ya, dengan melalui promosi jabatan tertentu. Itu namanya sumber internal. Jadi untuk mengisi jabatan atasannya, jabatan yang di atas, itu mengambil dari kader-kadernya dari bawah kemudian naik ke atas. Sedangkan kalau yang sifatnya eksternal ini ya, sifatnya eksternal ini dia mengambil dari ini sumber-sumber internal ini ya. Ini saya inikan dulu bentar ya. Ini salah di sini ya, kita anukan ya. Jadi di sini sumber internal
perusahaan itu sendiri atau kader-kader yang sudah siap bisa melalui jaring prestasi dan kinerja. Jadi siapa yang kinerjanya kinerjanya bagus, prestasinya bagus, dia akan naik. Atau bisa jadi berdasarkan siapa yang lebih senior, yaitu menggunakan senioritas. Jadi ini namanya sumber internal. Kemudian kalau sumber eksternal itu yaitu diperoleh melalui satu berdasarkan keluarga sendiri atau teman sendiri. Jadi dia bukan dari bawah tapi mengambil orang yang kenal ya. Bisa juga melalui lamaran yang masuk ya, melalui iklan di media dan sebagainya. Bisa jadi dikerjasama dengan lembaga pendidikan. Bisa jadi dengan badan penempatan kerja. Jadi ini diambilnya dari luar ya, kemudian masuk ke perusahaan. Kalau yang di atas itu berdasarkan dari kadernya sendiri dari bawah kemudian naik ke atas ya. Nah, selanjutnya bagaimana proses rekrutmen? Ya, di sini ada proses rekrutmen tenaga kerja. Oke, proses rekrutmen ini panahnya kurang jelas ya. Bentar. Saya bikin panah yang jelas dulu, Wax. Oke. Iya. Oke. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu jabatan yang lowong. Jadi selama belum ada jabatan yang lowong, maka rekrutmen itu tidak akan ada. Jadi cari dulu jabatan yang kosong, dan jabatan yang lowong. Nah, terus kalau memang ada jabatan yang lowong, ya, maka dibuatlah job analysis. Ya. Maka dibuatlah job analysis. Jadi job analysis itu intinya adalah untuk mengetahui, untuk melahirkan job description dan job specification. Ya. Oke. Nah, jadi kita job analysis dibuat, kemudian kita menentukan calon yang tepat sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi. Bagaimana calon yang tepat? Misalkan dari pendidikannya, dari usianya, ya, dari kemampuan yang dimilikinya, gitu kan. Kalau misalkan memang dia dari pendidikan, disiplin ilmunya apa. Kalau misalkan dibutuhkannya IT, berarti mereka yang lulusan IT kan gitu. Nah, oke ini. Ya, jadi di sini nanti saya ini kan dulu bentar panahnya supaya kelihatan. Oke, jadi intinya setelah menentukan syarat-syaratnya, siapa yang dibutuhkan, ya, kemudian dia akan memilih cara metode rekrutmennya. Bisa melalui metodenya yaitu melalui online misalkan, atau melalui manual dikirim melalui pos, kemudian juga diseleksi. Setelah diseleksi memanggil calon yang memenuhi persyaratan, misal ya di rekrutmennya misalkan minimal ijazah D3, D3-nya minimal IPK-nya berapa, usianya berapa dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah rekrutmen. Kalau seandainya persyaratan-persyaratan tadi itu tidak masuk, maka tidak akan dipanggil. Contoh misalkan Anda yang dibutuhkannya ijazah D3, tapi Anda menggunakan ijazah SMA. Nah, maka ini tidak akan dipanggil. Tapi kalau sudah lolos rekrutmen, maka diadakan penyaringan ya, atau seleksi. Saya tulis di sini ada yang kurang, penyaringan ya, atau seleksi ya. Kemudian di sini setelah itu membuat penawaran kerja. Jadi penawaran kerja itu termasuk juga perusahaan harus menawarkan jam kerjanya berapa, di bagian apa, gaji pertama berapa, insentif berapa, kemudian tunjangan berapa dan sebagainya. Nanti itu akan dibuat di sini ya. Nah, selanjutnya setelah rekrutmen masuk kita ke seleksi ya, seleksi tenaga kerja ya.
Seleksi ini pada dasarnya setelah rekrutmen itu selesai, persyaratan-persyaratannya masuk, maka perusahaan harus membuat seleksi. Ya, seleksi ini di sini makanya ada pengertian di sini. Seleksi adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Sudah tersedia itu artinya hasil daripada proses rekrutmen tadi. Nah, seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Jadi kebutuhannya apa organisasi, maka akan diadakan seleksi. Jadi seleksi itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Mungkin berbeda antara seleksi pemasaran dengan seleksi keuangan, seleksi bagian IT mungkin berbeda ya. Karena kebutuhannya dan kompetensinya berbeda. Nah, di dalam rata-rata di dalam perusahaan itu ada metode dua pendekatan ya. Ada pendekatan proses seleksi itu, ada pendekatan pada proses seleksi pada saat modern ini. Di saat modern ini ada dua, ada successive hadlers, ada compensatory. Oke, saya jelaskan yang pertama dulu yaitu successive hadlers. Saya bacakan dulu definisinya. Lulusan pelamar tenaga kerja melalui berbagai persyaratan yang bertahap. Seleksi mulai dari mengisi belangko lamaran, tes-tes, wawancara, pemeriksaan medis, dan artinya harus di sini harus lulus dengan hasil yang baik satu persatu secara berurutan. Artinya begini, successive hadlers itu pertama misalkan ada sekitar 1.000 orang pelamar ya, setelah lolos di rekrutmen ya dia masuk tes pertama, dia psikotes. Nah, psikotes ini dari 1.000 ini yang lolos cuma 500, berarti yang 500-nya gugur. Dilanjutkan lagi misalkan tes kesehatan ya, tes kesehatan misalkan dari 500 ini yang gugur 100, berarti 400. Kemudian misalkan tes kemampuan akademik misalkan, dari tes itu ternyata yang masuk cuma 250, yang sisanya tereliminir atau tidak masuk. Akhirnya yang masuk misalkan 100 ya. Nah, dari nilai 100 ini tes lagi misalkan ya. Tes kompetensi, ternyata tes kompetensi yang masuk cuma 50. Jadi ini modelnya sistem gugur. Jadi rangkaian-rangkaian tes ya, kemudian sampai disaring, akhirnya yang masuk berapa orang. Jadi ini sistemnya gugur. Jadi begitu misalkan Anda tes pertama gagal, maka Anda tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Sebaliknya dengan pendekatan compensatory ya. Oke. Kalau pendekatan compensatory ini berbeda ya. Kalau tadi berurutan, kemudian apabila gagal satu, maka tidak bisa mengikuti pada proses selanjutnya. Ya, tapi kalau compensatory, semua pelamar itu dia ikut semua. Misalkan tadi dari 1.000, kemudian tes pertama gagal, misalkan dari 1.000 itu 500 orang, dia tetap tidak dikeluarkan, dia tetap ikut ke tes selanjutnya ya. Ya, tes selanjutnya. Jadi dari pertama sampai terakhir ya itu ikut semua. Kalau yang lolos rekrutmen itu ada 1.000, maka dites dari tes awal sampai tes akhir itu 1.000, nanti di ranking. Nanti hasilnya di ranking dilihat totalitas nilainya. Jadi kalau yang pertama itu sistem gugur ya, bagi yang tes pertama gagal, tidak mencapai kualifikasi nilai ditentukan, maka dia tidak melanjutkan selanjutnya. Tapi kalau ini ya, apakah itu gagal dan tidak, itu adalah tergantung daripada nilai totalnya. Nah, kelebihannya ini memang lebih cepat ya, kelebihannya lebih cepat karena sistem gugur dan biayanya relatif lebih efisien. Tapi kalau compensatory memang kelemahannya dia tidak efisien ya, karena seluruh peserta itu tidak tereliminir di depan, sehingga seandainya ada 1.000 peserta, maka perusahaan harus membiayai seleksi itu dari awal sampai terakhir 1.000 peserta itu. Nah, tapi kelebihannya dia nanti akan menemukan orang yang sesungguhnya. Karena apa? Karena menggunakan nilai totalitas. Coba kalau misalkan Anda menggunakan sistem, misalkan perusahaan menggunakan successive hadlers, misalkan dibutuhkan seorang ahli IT, tesnya di belakang IT itu, gara-gara dia tidak lolos di psikotes, maka sesungguhnya perusahaan itu membutuhkan skill IT tapi dia gagal di depan karena
IT-nya tesnya di belakang. Nah, tapi kalau ini ya, ketika perusahaan membutuhkan orang IT, nilai IT-nya besar misalkan, kalau pembobotannya paling besar, maka dia akan diterima. Nah, itu jadi kompensator ini menemukan orang yang tepat, tetapi tidak efisien ya dalam pengerjaannya. Nah, perusahaan tentu memiliki kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Apa sih yang menjadi perusahaan itu menjadi dasar untuk membuat seleksi? Yang pertama, tentu perusahaan ingin mencari teknik dan skill, ya technical skill. Ya, ini bukan teknik dan skill, technical skill. Jadi skill itu ada apa namanya? Ada tiga, ya. Ada technical skill. Ya, technical skill itu adalah skill yang dimiliki, ya, yang sifatnya terampil. Ya, oke, kalau saya agak susah saya menjelaskan definisinya, saya memberikan contoh begini. Misalkan Anda masuk ke Auto 2000, ya. Itu Auto 2000 itu dia menyediakan servis mobil bidang Toyota di mobil Toyota. Anda taruhlah lulusan SMK, ya. Nah, lulusan SMK ini yang dibutuhkan adalah di Anda bisa mesin, yaitu sebagai montir. Itu namanya technical skill. Keahlian Anda di mesin itu technical skill. Nah, berbeda dengan human skill. Kalau yang tadi adalah bidang keahliannya secara langsung, kalau human skill, misalkan Anda naik jabatan Anda menjadi seorang manajer pemasaran, ya, tentu Anda tidak bicara mesin lagi, tapi bagaimana Anda mengatur orang karena Anda menjadi leader, ya, menjadi leader. Nah, di sini namanya human skill. Nah, kemudian jabatan Anda naik lagi, taruh jadi kepala cabang, ya. Yang dibutuhkan ada bukan ilmu mesin lagi, tapi ilmu manajemen, ilmu mengatur strategi perusahaan. Ini yang disebut dengan conceptual skill. Jadi yang pertama yang menjadi kualifikasi dasar seleksi, satu keahlian. Jadi tiga macam ini tesnya bisa berbeda. Mungkin kalau Auto 2000 itu membutuhkan orang yang ahli di bidang mesin, maka tesnya adalah tentang mesin. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan seorang manajer, bukan mesin yang dites, tetapi bagaimana kemampuan dia mengatur orang lain. Atau yang lagi dibutuhkan seorang top manager, ya. Maka yang dibutuhkan adalah pemikiran konsep-konsep strateginya, gagasan-gagasan barunya untuk perusahaan. Jadi ini macam-macam keahlian. Selanjutnya perusahaan juga untuk seleksi melihat pengalaman, ya, tapi tidak semua perusahaan itu menggunakan pengalaman. Makanya kalau Anda ngelamar kerja, ada yang fresh graduate gitu kan, ada yang experience, ada perusahaan yang lebih mengutamakan experience, ya. Karena dengan experience ini perusahaan tidak begitu banyak mengeluarkan biaya pelatihan karena dia sudah terlatih sebelumnya di tempat kerja yang sebelumnya. Tapi ada juga yang perusahaan lebih suka yang fresh graduate, ya. Karena dengan fresh graduate itu lebih mudah dibentuk. Kemudian juga dasar seleksi usia. Makanya ada kan usia masuk, ya. Misalkan di pengumumannya itu minimal usia 22 tahun misalkan. Nah, otomatis yang maksimal misalkan 25 tahun. Otomatis yang di bawah 22 tahun tidak bisa diterima seleksi tersebut. Atau yang di atas 25 tahun tidak diterima kalau persyaratannya demikian. Apalagi jenis kelamin, ya. Mungkin saya lihat masih jarang tuh ya membedakan jenis kelamin, ya. Rata-rata sudah jadi soal. Sekarang saja pilot ada yang perempuan kan gitu ya. Terus kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan laki-laki yang sekarang sudah diambil alih oleh perempuan misalkan. Nah, ini jenis kelamin sudah tidak begitu ini lagi diskriminatif lagi sekarang. Nah, pendidikan nih yang terpenting, ya, pendidikan, karena syarat daripada skill itu kan adanya di pendidikan formal sini, walaupun ditambah pengalaman, ya. Makanya ada persyaratan pendidikan. Kalau misalkan Anda di situnya disyaratkan minimal D3, Anda tidak bisa menggunakan ijazah SMA misalkan. Penampilan, nah mungkin ini ya pekerjaan-pekerjaan khusus, ya. Seleksinya dari segi penampilan, misalkan pramugari, misalkan tinggi badannya,
dilihat, atau misalkan Anda sebagai anchor TV. Anchor TV itu apa? Pembawa acara di TV. Ya, itu juga bisa melihat pada penampilan. Ya, penampilan itu biasanya lebih ke bentuk fisik ya, bentuk fisiknya. Kemudian juga faktor bakat. Ya. Misalkan perusahaan itu dibutuhkan orang-orang yang berbakat, misalkan di bakat desain grafis, seni dan sebagainya. Misalkan kalau bidang itu misalkan bidang advertising, maka dicarilah bakat ini. Ada tesnya tersendiri nanti. Temperamen itu adalah mengatur emosional dia, ya. Nah, itu misalkan kalau kerja tim, kita tidak bisa orang-orang yang egoistis. Dia harus bisa membangun kerja tim, harus bisa kerja sama. Selanjutnya adalah karakter. Karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh si apakah karakternya itu dia lembut, apakah karakternya itu dia keras. Karakter itu artinya sesuatu yang berbeda pada diri seseorang, ya, yang mungkin berbeda dengan orang lain. Nah, itu namanya karakter. Nah, ini yang menjadi kemudian dasar penyusunan daripada seleksi. Ya, itu. Jadi, penyusunan seleksi itu, saya ulangi lagi, ada keahlian, ya. Ada keahlian itu dibagi 3, terus ada experience, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, penampilan, bakat, temperamen, dan karakter, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Nah, jadi untuk ujian nanti kita ada 2 bab ya. Saya ulangi lagi. Ada 2 bab untuk ujian. Ujiannya nanti secara manual ya. Nanti saya umumkan di grup ya. Ujiannya itu atau saya berikan ke koordinator kelasnya. Ujiannya kapan? Jadi nanti ujiannya itu yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, terus kemudian sampai bab pertama dengan bab selanjutnya yaitu mengenai ya rekrutmen, seleksi, dan orientasi SDM. Jadi ada 2 bab ya untuk ujian. Oke. Mungkin saya berikan juga nanti tugas yang ketiga sebagai pengganti nilai absen. Nanti ujiannya nanti saya share pokoknya ujiannya bukan daring, ujiannya yaitu manual. Anda datang ke kampus kemudian mengerjakan soal ujian. Sampai di sini kita ketemu lagi pada ujian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.